Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial simulasi dengan OpenFOAM. Dan kali ini kita akan melanjutkan membuat 3D modeling dari roket sederhana ini ya menggunakan FreeCAD. Jadi sebelumnya kita sudah pernah menggunakan Salome, kali ini kita akan menggunakan FreeCAD. Oke, langsung saja kita buka software FreeCAD kita. Jadi tampilan awalnya nanti akan seperti ini ya, sedikit lebih segar atau lebih fresh daripada Salome. Dan di FreeCAD ini memiliki beberapa workbench. Sama seperti Salome ya, memiliki beberapa modul seperti parts, kemudian part design, assembly, dan lain sebagainya. Oke, kita nanti akan gunakan modul parts di sini untuk membuat desain dari si roket sederhana. Oke, kita pilih part, kemudian klik empty file di sini atau di bagian file, kemudian new document. Maka akan muncul jendela di mana kita membuat desainnya. Nah, sebelum itu kita perlu mengatur terlebih dahulu unitsnya ya. Unit yang kita pakai harus sesuai. Jadi kalau di contoh ini menggunakan meter, maka kita ubah terlebih dahulu unit yang ada di FreeCAD dalam satuan meter ya. Masuk ke edit di menu preference, kemudian kita pilih di sini default sistemnya meter, kemudian OK, dan di bagian bawah sini silahkan dipilih meter juga. Nah, di bagian sini ini adalah tempat untuk mengatur model navigasi pada jendela desain ini ya. Ketika kita pilih SolidWorks, maka model navigasi seperti zoom in, zoom out, kemudian memutar objek, memindahkan objek itu akan sama dengan di SolidWorks. Kalau misal pilih yang lain, berarti akan sama dengan software yang lain. Di sini saya akan gunakan model navigation yang SolidWorks. Oke, kita akan langsung coba gambar ya. Untuk membuat profilnya, kita membutuhkan modul yang namanya Sketcher ya. Jadi dimulai dari sini, masuk ke Parts, New Sketch, atau di bagian menu bar sini. Ini ada New Sketch di sini. Oke, kita klik, pilih plane di X, Y, karena kita akan membuat tampak atas dari roket. Nah, si FreeCAD akan mengarahkan ke modul Sketcher ya. Jadi berbeda dengan Salome yang mana kita bisa langsung membuat satu model, satu sketch di dalam satu jendela. Nah, kalau di FreeCAD itu akan diarahkan ke modul Sketcher untuk membuat sebuah profil ya. Oke, kita langsung coba gambar dari sketch ini. Pilih geometri, di sini banyak sekali. Silahkan teman-teman pilih, atau melalui menu bar di sini ya. Misalkan di sini kita bisa memilih center rectangle. Kita mulai menggambar sembarang ukuran ya, pas di titik originnya. Kemudian kita pilih sisi yang ingin kita buat sama dengan menekan tombol Shift dan pilih kedua sisinya sampai berubah warna menjadi biru. Masuk ke Sketch, kemudian pilih Constraint Equals, atau di menu bar ini juga ada Equal ini ya. Maka ukurannya akan sama panjang, kemudian kita berikan dimension. Di sini ada dimension. Oke, kita akan gunakan perpaduan menu bar dan juga menu icon di sini ya, untuk mempercepat nanti. Oke, kita ubah ukurannya yaitu 6 meter sesuai ukuran. Kemudian kita close, kita klik di sini, fit all, maka akan muncul profil persegi yang akan kita gunakan untuk membuat thruster body dari roketnya. Kemudian kita bisa lakukan operation, misalkan extrude profil ini sepanjang 8 meter ya, sesuai dengan bentuk roket ini tadi. Kemudian jangan lupa di bagian bawah ini klik atau centang create solid, nanti akan membuat extrude dalam bentuk solid ya.
Oke, maka akan muncul. Nah, ini menjadi bagian thruster body dari roket kita ya. Oke, nah selanjutnya kita gambar lingkaran di sisi atas ini. Klik New Sketch, pastikan ini adalah plane face. Kita coba mulai gambar lingkaran dengan ukuran sembarang ya. Kemudian berikan radius. Radiusnya adalah 2 meter. Kita close. Nah, sketch ini perlu kita pindah terlebih dahulu. Ya, mestinya kan berada di 5 meter dari body thruster ya. Maka kita pindah terlebih dahulu di bagian attachment sini. Silahkan cari yang namanya position. Nah, kita ubah posisi Z-nya menjadi 5 meter. 0 di sini artinya dia terhitung dari permukaan ini ya. Maka jika kita ubah si sketchnya ini posisinya 5 meter, maka dia akan dinaikkan 5 meter dari face ini tadi. Oke. Oke, selanjutnya kita akan buat lagi sketch di face ini. Kita buat persegi. Persegi dengan ukuran sembarang terlebih dahulu. Kita buat dia equal. Prosesnya sama ya. Kemudian kita berikan dimensi 6 meter. Kita close. Nah, kita punya sketch 01 lingkaran, sketch 002 adalah persegi. Kita akan menghubungkan menggunakan yang namanya loft di sini. Nah, kalau di Salome sebelumnya kita menggunakan pipe, di FreeCAD itu namanya adalah loft, yaitu menghubungkan dua profil ya. Oke, kita klik loft di sini. Pilih profil yang ingin kita hubungkan. Jangan lupa create solid. Kemudian oke. Nah, maka bagian intermediate dari roket kita sudah terbentuk ya. Nah, bagian fuselage ini kita buat melalui sketch lingkaran pada plane di atas intermediate body ini ya. Kita buat sketch baru. Bentuknya adalah lingkaran. Kemudian radiusnya sama 2 meter juga ya. 2 meter. Kita close. Kemudian kita extrude lagi ya. Setinggi berapa? Setinggi 30 meter. Setinggi 30 meter. Jangan lupa dibuat solid. Kita klik OK. Nah, maka bagian fuselage-nya sudah terbentuk. Nah, untuk membentuk bagian nose di sini, kita memerlukan garis bantu ya. Pertama kita akan membuat garis bantu terlebih dahulu pada sumbu XZ. Jadi si lingkaran ini akan kita proyeksikan ke plane XZ. Nanti akan membentuk sebuah garis bantu lurus di sini. Dan itu akan kita jadikan sebagai acuan untuk membuat bentuk arc dari bagian nose-nya. Oke, kita pilih di sini ada external projection atau bisa masuk bagian sketch, kemudian sketcher tools. Di sini ada external projection. Oke, kita pilih profil lingkarannya sampai ada warna hijau. Kita klik, maka akan muncul garis bantunya di sini. Nah, disinilah nanti perpotongan garis bantu dengan sumbu Z ini kita akan membuat profil arc. Oke, di sini ada profil arc ya. Kita pilih, kemudian pastikan kita meletakkan pada perpotongannya ya. Sampai keluar simbol seperti kurang dari dan lebih dari. Nah, seperti ini. Oke, klik, kemudian pastikan di bagian tepi kiri itu juga bersentuhan dengan poin dari garis bantu ini ya. Nah, sampai ada simbol silang. Oke, kemudian kita
tempelkan sampai ke sumbu, sampai sumbunya berubah warna menjadi hitam, itu artinya sudah menempel ke sumbu Z. Oke, kemudian kita hapus saja garis bantu ini karena kita sudah tidak memerlukannya. Kemudian kita hubungkan arc ini menggunakan garis ya. Kita hubungkan arc menggunakan garis. Nah, oke. Nah, pastikan pas di perpotongannya ya, titik temunya ya, sampai ada simbol berupa silang. Nah, seperti ini. Oke, kita close. Nah, di bagian inilah nanti kita akan melakukan operation yang namanya revolve. Jadi, hampir sama dengan Salome ya. Kalau di Salome namanya revolution, di sini revolve. Profil ini akan diputar terhadap sumbu Z, akan membentuk sebuah kubah yang akan menjadi nose dari roket kita. Kita klik revolve, kemudian pastikan sumbunya Z, di sini sudah aktif 1, artinya sumbu Z aktif. Kemudian pilih profilnya. Profilnya adalah profil sketch 04, kita klik apply. Nah, maka bagian nose-nya sudah terbentuk. Nah, sederhana ya. Langkahnya cukup straightforward, hampir sama dengan Salome, tapi nama-namanya mungkin sedikit berbeda. Nah, untuk menyimpannya sebagai STL, kita membuat model ini, ya, keempat model ini sebagai kompon terlebih dahulu. Artinya digabung menjadi satu kesatuan. Kita blok semuanya, ya, kemudian masuk ke parts, compound, dan pilih compound. Nah, maka akan menjadi satu kesatuan. Kemudian kita ekstrak si compound ini, kita ekspor menjadi STL ya. Misalkan kita beri nama sebagai rocket FreeCAD. Nah, oke, kita save. Oke, sambil menunggu kita coba buka para view ya, untuk mengecek hasil STL dari FreeCAD. Oke, kita coba buka di disk D, kita simpan tadi sebagai rocket FreeCAD. Oke, apply. Tampilkan surface with edge. Nah, inilah hasil STL dari software FreeCAD. Nah, ini mungkin lebih rapat ya. Kalau di FreeCAD kita tidak bisa mengatur ini tingkat kerapatan elemen dari STL-nya. Kalau di Salome kita bisa mengatur itu, kalau di FreeCAD by default dia akan langsung memberikan ukuran yang sesuai dengan bentuk dari model STL-nya. Oke, cukup sekian ya video kali ini. Kemudian nanti di video berikutnya kita akan coba melakukan meshing menggunakan utilitas yang terdapat di OpenFOAM. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.